Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa asallallahu jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكم؟ Gimana الحمد لله. bapak-bapak sekalian? طيبين طيبين الحمد لله. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair, الحمد alhamdulillah. لله يا رب الحمد لله. نرحب بالجميع. Selamat bergabung untuk ikhwah sekalian, dan insya Allah ini akan menjadi pertemuan pertama kita perdana. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya di setiap hari Selasa malam, dan mengawali pertemuan kita pada kali ini ada beberapa mukaddimah, ya, pemanasan. Mukaddimah berkaitan dengan kursus kita di beberapa pertemuan yang akan mendatang. Yang pertama tentu untuk kelas level pemula 2, masih pemula juga, tapi anak yakin mungkin beberapa sudah pernah belajar ya. Entah sudah pernah belajar sampai mana, tapi pada akhirnya ingin belajar lagi, dan dari awal lagi. Nggak masalah, nanti semua kita belajar bersama. Untuk level pemula 2 ini minimal semuanya sudah kenal huruf Arab, betul? Betul, Pak. Sudah lancar ya baca Qurannya insya Allah ya. Insya Allah. Tamam, Alhamdulillah. tamam, tamam, tamam. Baik, Alhamdulillah. Kalau begitu, eh, berikut adalah beberapa mukaddimah mengenai pelajaran bahasa Arab. Dari teori, sebenarnya harusnya teori teori Arab ya. Tapi dari yang pernah saya baca di salah satu buku, mungkin bapak-bapak pernah dengar Golden Circle-nya Simon Sinek atau yang semisalnya. Jadi motivasi Yang Y itu bukan, Pak? yang why, betul, betul. Ah, Itu ada lingkaran terdalam itu why, iya, kemudian di iya. luarnya ada how, kemudian di luarnya lagi ada what gitu ya. Kalau kita Arabkan, why itu apa bahasa Arabnya? Lima ada, ya. Atau di sini mungkin kita sering dengar lesh, gitu ya. Lesh, ya. Lima ada kita belajar bahasa Arab. Lesh kita belajar bahasa Arab, gitu ya. Why, ya. Kemudian di lingkaran yang kedua adalah how. Apa how? Kaif, kaifa, ya. Kaifa haluk? How are you? Kaif, ya. Kemudian di lingkaran yang lebih besar adalah madza, ya. Madza atau what, ya. Madza, apa yang kita lakukan sekarang? Madza, madza naf'al, madza na'mal, ya. Kita sekarang sedang belajar bahasa bahasa Arab. Kemudian lebih dalam dari itu, how, bagaimana kita belajarnya? Tekniknya bagaimana? Karena ada orang nggak lanjut belajar bahasa Arab di sana di sini karena how-nya nggak cocok gitu kan ya. Jadi metodenya kurang pas misalkan, nah, dan lain sebagainya. Dan nanti nanti di sini kita akan jelaskan metode yang kita gunakan. Tapi yang lebih dalam dari itu, yang lebih inti dari itu adalah why. Ya, limada. Kenapa kita belajar bahasa bahasa Arab? Ya, semoga di pertemuan pertama kita kali ini kita menemukan why kita, ya, limada kita, kenapa kita belajar bahasa bahasa Arab. Karena ya, ketika kita menemukan kenapanya, ya, atau why-nya itu bukan hanya supaya kita belajar lancar ke depan, ya, tapi supaya kita juga awet, ya, dan kuat dalam belajar dan sukses dalam belajar ke depannya. Karena belajar itu bukan hal yang mudah, ya. Pelajaran bahasa Arab juga saya nggak akan bilang dia mudah, kecuali Allah yang bilang telah dimudahkan. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Tapi tentu ada tantangan-tantangan itu. Nah, apa yang membuat kita awet ke depannya dan apa yang membuat kita dimudahkan oleh Allah ketika belajar ini, di antaranya juga why-nya, ya. Apa yang mendorong kita belajar bahasa Arab? Tentu di sini ada beberapa arahan ya bahasa Arab sebagai solusi. Kita coba singkat saja. Baik. Ada problem, ada muskilah. Ya. Muskilah. Sering dengar ya muskilah ya. Coba ini mayoritas di Arab Saudi atau di mana ini? Yang di selain Arab Saudi ada? Di Indonesia nggak mungkin kayaknya ya. Ada yang selain di Arab Saudi? Assalamualaikum. Oh, ada, ada. Assalamualaikum. Ada, Pak. Ah, Pak Di Reno tadi community. yang di London ya, di Saya ya, London. saya di London. Masya Allah, ahlan Ya. sahlan. Jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 6.45. Masya Allah. Tamam, Dulu tamam. saya di Saudi juga, Pak. Saya Oh dulu ya? di Saudi tahun Mhm. 2009 sampai 2018 akhir. Ya, dulu Wah, banyak yang lumayan kenal. Ya, saya lama masih itu. banyak yang kenal. Ini Eh, Pak Zaki tahu nih, Pak Zaki nih, Pak Fajar. Masya Iya. Allah. Berarti selama itu di Saudi pernah dengar kata muskilah dong ya, pasti ya? Oh ya, muskilah ya. Ada muskilah ketira. Oh, salah. Iya. Ada lagi selain Pak Reno? Sisanya di Arab Saudi atau di Riyadh mungkin ya, mayoritasnya. Baik, Alhamdulillah. Jadi muskilah. Ya, ahlan wa sahlan ya, Pak Rinul dan yang lain. Tentu selamat bergabung. Eh baik, muskilah. Ya. Nantilah perkenalan kita akhirkan. Muskilah di antara muskilah atau problem yang kita hadapi mungkin ketika kita merasakan ibadah itu kering. Ya. Dan jauh dari kata menghayati dan khusyuk. Atau bahkan ibadah itu hanya apa namanya, ritual ya, ritual gerakan-gerakan belaka ya, berdiri, ruku dan sujud dan lain sebagainya. Itu salah satu problem yang umum tuh. Ya. Di antaranya tentu banyak ya cara untuk meraih khusyuk ya, kemudian cara untuk membuat ibadah kita bermakna ya, meaningful. Dan di antara solusinya atau hululnya ya, adalah memahami dan mentadaburi bacaan-bacaan dalam ibadah. Ketika kita paham bahasa bahasa Arab tentunya. Kita sholat berapa kali sehari? Minimal. Nah, Assalamualaikum. 5 waktu lah, Pak. Minimal ya, minimal waktu ya. Ada yang kurang dari lima nggak ada insya Allah ya. Nah, kita sholat 5 waktu itu, ya, sujudnya yang ya, puluhan kali kalau kita hitung ya. Kemudian rakaatnya yang belasan minimal. Itu semuanya berbahasa Arab. Ya, sholat itu isinya. Ya, mungkin tidak aneh lagi ya mungkin. Kita tahu sholat itu isinya ada permintaan, ada pengagungan, kemudian di dalam sholat itu seringkali kita menemukan orang ya yang sampai terharu dan menangis di dalam sholatnya. Ya, ketika menemukan ayat-ayat rahmat, ya, gimana dia ingin mendapatkan rahmat ketika mendapatkan ayat-ayat adab. Ya, dia ingin dijauhkan dari adab. Tapi gimana caranya kita dapat posisi itu? Kecuali kita paham apa yang dibaca. Dosen saya pernah ngatawain jemaah Indonesia di Makkah. Ya, tanya, Masya Allah jemaah Indonesia baik-baik gitu ya. Hatinya lembut gitu ya. Sampai-sampai imamnya baca ayat haid, jemaahnya nangis. Ya mungkin, mungkin nangisnya karena pertama kali lihat Ka'bah gitu ya. Mungkin terharu gitu ya di masjid. Tapi kalau karena ayat, saya kira mungkin memang tidak paham begitu ya. Mungkin faktor-faktor lain yang membuat dia terenyuh. Nah, muskilah yang kedua, ya, bertahun-tahun membaca Al-Quran, ada yang puluhan tahun, ya, ada yang lebih puluhan tahun lagi, sekedar membaca tanpa memahami. Kita cuma melihat Al-Quran sebagai simbol. Ya. Bayangkan kita sebagai kepala sekolah atau direktur lah, mudir, mudir di suatu syarikah begitu. Pagi-pagi di atas meja kantor kita menemukan dua catatan. Masya Allah, ini satu catatannya tulisannya bagus banget, saking bagusnya nggak kebaca. Ya. Kemudian satu lagi tulisannya juga parah ya, tidak bisa kita baca dan tidak bisa kita pahami.
Yang satu kita tanya ini dari mana ini? Notnya, memonya dari mana? Disebutkan, oh ini dari petugas kebersihan. Ya, yang kemarin bersih-bersih mungkin ada sesuatu dia catat di situ. Kemudian yang kedua, dari mana ini memonya ini? Yang kedua, memonya misalkan berasal dari gubernur Provinsi Riyadh. Wah, tapi masalahnya dua-duanya kita nggak bisa pahami. Yang satu dari kebersihan nggak paham, yang satu dari gubernur, ya, gubernur yang Masya Allah gitu ya, peduli sama kita, kemudian ngasih nota, ngasih memo, kemudian kita nggak bisa pahami. Kira-kira dari dua catatan ini mana yang kita ketar-ketir ini? Mana yang kita cemas kalau kita nggak bisa paham? Yang satu, yang dari kebersihan atau yang dari provinsi? Gubernur. Yang dari gubernur, iya kan? Iya, gubernur sudah apa namanya? Peduli dengan kita begitu ya. Peduli dengan kantor kita mungkin ada masalah apa. Dikirimkan surat, kita ketar-ketir ini. Kenapa kita nggak paham nih? Coba tanyain lagi sama kantornya. Coba tanya sekretaris ya, maksudnya apa? Minta tulis ulang, minta kirim ulang. Nah, kita akan cemas. Kemudian bagaimana ceritanya kita dapat Al-Quran langsung dari Tuhan, pencipta seluruh alam, pencipta kita semua, dikasih hidayah, dikasih kitab. Kok kita bisa tenang-tenang aja puluhan tahun membaca Al-Quran tanpa kita paham? Ya, setidaknya kita ada rasa cemas dan rasa ingin untuk memahami apa yang kita baca selama ini. Yang pengen kan baca Quran rasanya ngalir ya. Misalkan kita baca surat Yusuf tuh kayak baca novel gitu, pengen kan? Dari Nabi Yusuf kecil ya alaihissalam, kemudian dapat mimpi, kemudian ceritanya dibuang di sumur sampai terakhir itu kita temukan itu. Ya, di dalam surat Yusuf lengkap dari awal sampai terakhir. Kita juga ingin membaca kisah-kisah yang lain, kita juga ingin membaca hukum-hukum Islam di dalam Al-Quran. Solusinya maka adalah memahami bahasa apa yang digunakan dalam Al-Quran. Ya, dan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang diturunkan, sebagai bahasa pengantar Al-Quran bukan tanpa alasan. Ya, bukan tanpa alasan. Nanti hikmah-hikmahnya mungkin kita bisa pelajari sambil belajar-belajar kaidah ke depannya nanti insyaallah taala. Nah, kemudian problem yang lain, misalkan bagi kita yang sudah mulai serius belajar, ya, bagi kita yang sudah ingin serius belajar agama dan mendalami agama, kita memiliki problem kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran dan hadis. Kita pengen ikutan program tahfiz, hafalan Quran atau hafalan hadis, sudah level lebih atas lagi. Tapi kita memiliki kesulitan karena kita nggak paham apa yang dihafalkan. Akhirnya cuma menghafalkan suara-suara dan simbol-simbol saja. Guru saya atau senior saya pernah ikut daurah tahfidz. Mungkin pernah dengar ya, daurah tahfidz 3 bulan selesai. Daurah tahfidz 4 bulan selesai gitu ya. Itu ada dan tidak saya rekomendasikan, tapi itu ada. Waktu ada daurah tahfidz Al-Quran 3 bulan itu di Sumatera ya, salah satu pesantren tentu. Ketika selesai 3 bulan itu, ternyata didapati tidak ada orang yang bisa menyampai target 3 bulan hafal kecuali dia sudah paham bahasa Arab. Ya, kecuali dia paham bahasa Arab minimal pasif. Apa masalahnya? Karena orang yang tidak paham bahasa Arab cuma ngafalin, ngafalin, ngafalin. Sering dengar dia hafal. Oke? Tapi orang yang paham bahasa Arab, dia ngafalin dengan memahami maknanya, pahami alurnya. Orang kita waktu matematika aja, waktu sekolah mungkin ya, nggak tahu itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Untuk menghafalkan dari milimeter, kemudian eh, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, sampai atas, ya, sampai kilometer. Itu kan kita dulu orang punya tips, ya, tipsnya beda-beda tuh. Di antara tipsnya ada yang bikin cerita, iya kan? Ada yang dibikin lagu, ada yang dibikin cerita. Jadi
hal-hal yang nggak nyambung aja kita sambung-sambungin tuh, ya sehingga hafalannya ber apa namanya bertahan. Ya. Apalagi Al-Quran yang asalnya dia sudah connect ya, sudah terintegrasi dan asalnya maknanya sudah bagus, saling melengkapi, saling berkaitan, tinggal kita hafalkan saja. Ya. Jadi di antara solusinya adalah kita memahami apa yang kita hafalkan sehingga nanti mudah dihafalkan dan akan kita jaga. Ya, tinggal diikuti alurnya nanti. Kemudian ada problem lain, ya apalagi di zaman sekarang dengan adanya medsos ya. Ada problem yang cukup umum, yaitu adalah salah tafsir dan salah faham atas dalil atau perkataan ulama. Jadi mentang-mentang ya mungkin semangat agamanya tinggi ya. Barakallahu fihi, semangat agamanya tinggi, kemudian ingin bicara tentang agama dari apa yang dia dengar tentunya, walaupun ada dalil-dalil yang sebenarnya dia nggak terlalu paham. Kemudian dia konklusikan dengan hasil yang sebenarnya bukan itu, ya, maksud dari perkataan tersebut. Di zaman dahulu ini pernah kejadian, ya karena orang nggak paham bahasa Arab juga, nggak paham bahasanya, walaupun orang Arab kalau nggak belajar dia nggak paham bahasa Arab. Ada istilahnya di zaman dahulu itu, ya, namanya tulisan Arab itu tidak ada titik, tidak ada harakat. Jadi zaman dulu tulisan Arab itu tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Ya. Jadi misalkan orang nulis Al-Habbatus Sauda, dia nulisnya tanpa titik. Sebenarnya sin ini juga nggak ada ya. Jadi ya, nggak apa-apa lah supaya mempermudah. Sauda. Hah, jadi Habbah Sauda. Ketika mendengar obat segala penyakit adalah Al-Habbah Sauda. Tapi orang zaman dahulu nggak nulis pakai titik, nggak nulis nggak pakai harokat. Karena orang pemahaman bahasanya terbatas, ya salah seorang pemahaman terbatas, akhirnya dia mencari apa yang dimaksud dari kata ini. Ya. Dari Habbah Sauda, tahu Habbah Sauda ya, yang aslinya adalah jintan hitam, ternyata dia bacanya salah. Dia bacanya malah Al-Hayyah As-Sauda. Tahu Hayyah? Ada yang tahu artinya Hayyah? Atau Thu'ban? Jadi Hayyah ini sejenis hewan, melata. Hayyah. Hayyah ini ular. Ya. Jadi ada orang kena penyakit, pengen sembuh, akhirnya dia cari ular hitam. Setiap dia sakit, dia cari ular hitam. Wah, ketika udah dipraktekkan berapa lama begitu, ini orang kenapa nyari ular hitam terus? Ditanyalah, kenapa kau cari ular hitam? Ini kan obat segala obat katanya. Wah, ternyata tidak. Ya, akhi, maksudnya bukan hayyah sauda, bukan ular hitam, tetapi habbah sauda. Ya, adalah jintan hitam. Hati-hati itu, salah paham. Konsekuensinya fatal. Ya, dan banyak kisah-kisah semacam ini ya. Orang salah paham karena kendala bahasa sehingga arahnya ke yang lain. Nah, jadi di antara solusinya ya dalil semuanya berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, perkataan ulama, kitab-kitabnya semua berbahasa Arab, ilmu-ilmu alatnya, usul fikih, mustalahul hadis, ilmu waris, semuanya juga berbahasa Arab. Ya, maka dibanding kita belajar dari apa namanya sumber yang sekunder, kita langsung aja ke yang primer selama kita memiliki bahasanya, yang memiliki alatnya yaitu bahasa Arab. Nah, itu mungkin sebagian problem ya, sebagian masalah atau muskilah yang kira-kira bisa dibantu dengan bahasa Arab. Silakan, Bapak-bapak kalau ada yang mau di-sharing, ya kira-kira punya problem apa di masa dulu atau sekarang, kemudian kira-kira bisa dibantu dengan bahasa Arab. Silakan. Tafadhal.
Wujud fi ahad. Nggak ada yang mau curhat ke Bakolah nggak bisa ngomong nih. Atau di bandara nyangkut gitu. Simpel itu kan. Ada Pak, Silakan, silakan. ada Pak. Silakan. Masalah paling masalah sehari-hari ya. Karena kan Ya. kita udah banyak dari kita udah cukup lama tinggal di Saudi. Oh, Masya Allah. Tapi masalahnya adalah ya kita udah lama tinggal di Saudi tapi kok masih belum bisa bahasa Arab ya, komunikasi sehari-hari. Eh, Kalau saya pribadi sih kan 10 tahun awal kan banyaknya di daerah Al-Khobar. Masya Allah. Al-Khobar itu kan lebih banyak ekspat ya. Walaupun orang Saudinya juga sering lihat ekspat. Jadi day to day. Tapi semenjak saya pindah ke Riyadh 3 tahun terakhir kok jadi terasa sangat sangat kurang sekali gitu bahasa bahasa penggunaan bahasa Arab sehari-hari di kantor profesional atau dimanapun di tempat belanja itu lebih lebih rutin ya kalau di Riyadh ya karena dari berbagai macam background dan segala macam lebih jadi baru berasa banget butuhnya itu bisa berbicara komunikasi bahasa Arab tuh ya di Riyadh ini tuh jadi itulah masalah yang paling besar makanya Masya Allah. kesempatan belajar kayak gini kan insya Allah lah bisa membantu kita minimal nggak lagi dibilang udah lama tinggal di Saudi tapi nggak bisa bahasa Arab gitu, cuman bisa Al-Fatihah aja atau gimana gitu maksudnya. Iya, iya, Masya Allah. Biar nggak dikira onta ya. Lahir di Ya, Arab, lama di Arab. Bahasa Arab. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya, iya. Bagus lah kalau kita, apa namanya, sudah lama ya di negeri orang. Kemudian minimal kita bisa lah pasif ya. Minimal. Minimal kita paham lah apa yang mereka bahasakan sehari-hari. Cuma namanya belajar bahasa, nanti kita sambil jalan tentu. Namanya belajar bahasa itu tidak selalu apa yang baku ya menjadi bahasa tulisan itu dipakai di sehari-hari gitu ya. Makanya kelebihannya ketika kita belajar sama teman-teman yang sama-sama di Saudi atau pernah di Saudi, nanti kita akan selingi mungkin beberapa kosakata ya atau percakapan, expression juga, idioms yang kita bilang ya mungkin pernah dengar ya, 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 slang begitu atau bahasa yang digunakan sebagai bahasa percakapan. Kemudian mungkin kita bahas ini sebenarnya fasihnya apa nih? Nah, gitu ya. Bakunya dari mana nih diambil? Nah, itu bisa kita bahas nanti. Yang penting sekarang kita harus pahami dulu bahwa tidak semua yang dikatakan sama Sodik ya atau ekspatriat yang ada di sini itu bahasa ya. Jadi bahasa Amiyah itu adalah bahasa yang diucapkan oleh penutur asli bahasa Arab di sini. Jadi Amiyah Riyad berarti Amiyah Riyad. Amiyah Najd berarti orang Najd. Ya, Najd itu Riyad dan sekitarnya. Ada Hijaz punya lahjah lagi. Lahjah. Ya ada lahjah Hijaz, ada lahjah Najd. Nanti sedikit-sedikit kita bahas. Yang penting kita bedakan dulu. Antara Amiyah, ya penutur asli bahasa sini dengan pidgin language atau lughah hajinah. Ya lughah yang dipaksa-paksain ya. Jadi karena ndak punya bahasa akhirnya diterjemahkan secara letterlek begitu, diterjemahkan per kata. Anta sodik mafi maklum misalkan itu bukan bahasa Ammi ya. Anta sodik mafi maklum itu pidgin language atau lughah hajinah. Itu sama-sama pembahasan yang sangat menarik ketika kita tarik ya problemnya kepada sehari-hari, kebutuhan sehari-hari dan nanti kita usahakan berarti kalau memang itu menjadi salah satu problem yang kayaknya semua kita hadapi, kita akan bahas ya sebisa mungkin di dalam pertemuan kita nanti ke depannya. Terima kasih banyak, Mas Muhammad Erlangga ya. Nah, silakan. Yang lain ada lagi? Ya, Fadl. saya Pak. Fadl Kasih ya saya. Syekh, Fadl. Ya kalau di sini Jumatan itu di sini multicultural juga. Jadi Masya Allah. kalau Jumatan di sini tuh pakainya bahasa Inggris, bahasa Arab justru. Oh, bahasa Arab, Jadi Fud. iya, jadi standarnya itu kalau di sini kalau Jumatan itu pakai bahasa Arab dan Arabnya Arab Fusha. Jadi nggak mereka kebanyakan yang mereka tuh yang imam-imam yang apa pengajar pengajar apa taklim gitu di sini. Masya Nah, Allah. jadi ya kenapa saya pengen lagi apa namanya nggak memperdalam ini karena
selain ya pertama ya biar Jumatan banyak yang kosakata yang saya lupa atau yang nggak tahu gitu ya. Jadi untuk perdalam, kedua buat komunikasi juga. Jadi di sini mereka lebih respect kalau sesama Muslim itu ngomongnya bahasa Arab justru. Jadi even mereka kalau bahasa Inggris kan standar gitu ya. Tapi kalau kita bilang Muslim, mereka tuh langsung image-nya tuh kita harus bisa bahasa Arab gitu. Jadi di sini tuh lebih seperti itu, lebih lebih karena minoritas ya, jadi lebih lebih akrab justru malah. Betul, betul. Mm-mm. Iya, jadi Jadi itulah. bahasa Jadi bahasa ya kenapa saya pengen apa memperdalam bahasa Arab ya seperti itu. Yang kedua yaitu selain itu untuk mempelajari kitab-kitab asli gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan dipermudah. Ya. Insya Allah. Muafakin, muafakin. Nah, jadi memang sih saya pernah masuk salah satu restoran itu. Nggak tahu kalimat asli, kalimat pastinya, tapi dia kira-kira inti pesannya adalah ketika kita sama-sama bicara bahasa yang kita pahami, memang pesan itu akan tersampaikan gitu ya. Sama-sama Inggris misalkan, pesan itu akan tersampaikan. Tapi ketika kita bisa bicara bahasa ibunya, lawan bicara kita, kita akan mendapatkan hati mereka. Jadi langsung heart to heart. Apalagi sama-sama perantauan ya. Sama-sama perantauan. Jadi itu akan menjadi salah satu keakraban yang sangat akrab banget gitu. Salah satu cara untuk mendapatkan keakraban. Ya. Kemudian memang ada pada masanya mungkin para ulama itu di dalam kitab-kitab fikih mereka, di dalam pembahasan beberapa masalah itu seperti namanya seperti mengandung dari kalam mereka itu seolah-olah orang Muslim itu harus bisa bahasa Arab. Orang Muslim itu nggak masuk di akal gitu. Orang Muslim yang sholat 5 waktu sehari, baca Quran setiap hari, doanya pakai bahasa Arab, zikirnya pakai bahasa Arab. Kok nggak bisa bahasa Arab itu kayak di dalam itu tuh ada tersirat pesan seperti itu di dalam buku-buku para ulama itu. Ya, walaupun minimal kebutuhan-kebutuhan yang sering kita pakai dulu lah gitu ya. Jadi memang itu satu hal dan ya, di antara Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu pernah mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Dan Umar bin Khattab ngomong ini bukan ke orang non-Arab loh. Ngomongnya ke orang Arab. Ngomongnya ke orang Arab sendiri. Ya, orang Arab sendiri harus belajar bahasa Arab untuk mendalami agama mereka. Apalagi yang non Arab seperti kita dan bisa jadi kita yang non Arab ketika mempelajari bisa bahkan ya lebih lebih apa namanya lebih memahami gitu ya lebih memahami lebih dalam daripada bangsa Arab itu sendiri gitu ketika mereka nggak belajar tentunya dan masalah kitab tadi ya Masya Allah kita dapat buat dimensi baru lagi dan memang sebenarnya target awalnya itu ini masalah bahasa Arab untuk kitab ya jadi awalnya ini diadakan sebenarnya adalah kita pernah bikin program pemula untuk teman-teman di Narjis. Kemudian ada ajakan gitu ya. Sebenarnya saya yang ngomporin Mas Aji gitu kan, beliau udah pernah belajar. Ayo belajar buat yang advance gitu biar berlanjut lagi belajarnya. Akhirnya ya coba bikin ditawarkan ke teman-teman mungkin yang udah pernah belajar dulu kita pengen bikin kelas yang advance. Ya, yang udah pernah belajar kemudian kita kembangkan lagi gitu bahasa Arabnya. Di antara caranya nanti ya kalau ada yang tertarik mungkin dan kalau ini istiqomah kelas ini istiqomah bisa kita sampai kelas sana. Ya. Kita bisa jadi di advance nanti kita akan baca kitab-kitab langsung. Nah, jadi kitab-kitab dasar, kitab-kitab mutun-mutun tipis. Nih, nanti pada fasenya, pada mustawanya, insya Allah kita akan ingin ada arah ke sana. Jadi bahasa Arab sebagai alat kita pakai. Ya, kita baca kitab-kitab tipis, bikin nadi kiroah, ya klub baca kecil-kecilan. Sambil kita bahas, ya, sambil kita bahas apa yang ada dalam kitab tersebut secara ringkas gitu ya. Masya Allah, menarik sih. Jazakallah khair, jazakallah khair. Nah, ada lagi yang mau di-share dari teman-teman sekalian? Ini sampai jam berapa ya? 1 jam, 1 jam setengah.
Ada panitianya nggak? Ya, Pak. Cuman tadi mulainya kan telat ya. Aha. Mulainya tadi jam berapa sih kalau saya lihat dari udah jam 8:35 kan gitu. Oke. Kalau begitu kita setengah 10 lebih 5 menit, lebih-lebih sedikit nggak apa ya, aman ya semuanya ya. Saya yakin malam ini bukan bukan hal yang mudah kita meluangkan waktu, tentu ini cukup malam dan besok mungkin kerja lagi ya. Jadi insya Allah kita usahakan ya apa yang kita bisa dan kita kita jangan terlalu memorsir ya tentu agar tidak menggugurkan hak-hak yang lain dan semoga apa yang kita usahakan kita curahkan untuk eh, pelajaran bahasa Arab malam ini dan yang kedepannya akan menjadi ibadah ya dan pemberat amal baik kita di akhirat kelak. Tentu Amin. ini motivasi juga ya di antara belajar bahasa Arab itu ya di antara motivasinya tentu akan panjang slide-nya. Kita coba ringkas saja ya di antaranya ketika kita belajar bahasa Arab itu ya kita jadikan ini ibadah biar nggak rugi ya. Jadi capeknya kita gitu ya meluangkannya waktu kita pada malam hari ini dari sisa-sisa energi hari ini tentu ini supaya tidak sia-sia niatkan ini ibadah. Mumpung ini pertemuan pertama, ini Betul. ibadah ya supaya ini menjadi pahala. Ya. Mau paham mau tidak paham itu akan jadi ibadah ya. Mengharap ridho dan pahala dari Allah dari hadirnya kita malam ini. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah singgung ya, memahami syariat Islam dengan benar, khusyuk dalam ibadah. Ya, kemudian yang keempat, ya ini bahasa Arab itu dimudahkan oleh Allah. Jangan takut. Akan menantang. Akan menantang pelajaran bahasa Arab. Apalagi yang udah pernah belajar ya, tahu ya. Akan menantang. Ada tantangannya, pastilah. Yang namanya orang naik gunung, makin atas kan makin sepi ya. Karena menantang. Itulah kalau hal-hal yang tinggi ya seperti itu memang tabiatnya. Tetapi bagi kita yang ikhlas dan tulus, ingin berusaha, insya Allah dimudahkan. Ya, sebagaimana Ya. Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, maka bahasanya juga akan dimudahkan. Insya Allah Ta'ala. Baik, itu di antara motivasi. Ya. Kemudian namanya bahasa, ya ini sebagai mukaddimah. Namanya bahasa itu orang akan disebut mahir dalam suatu bahasa ketika dia menguasai 4 elemen. Ya. Yang pertama ya adalah elemen membaca atau qiraah. Qiraah dan memahami apa yang dibaca ya, bukan cuma qiraah doang. Bayangkan betapa betapa tanggungnya kita kalau udah bisa baca Quran. Teman-teman yang belajar bahasa Jepang atau bahasa Inggris, itu kan latihan baca dan paham. Iya kan? Kita ingat ya waktu belajar bahasa Inggris dulu atau mungkin sekarang ketika belajar bahasa Inggris. Kita kan baca tuh, latihan bacanya, pronunciation-nya dan paham apa yang dibaca. Kita ketika belajar bahasa Cina apa cuma belajar bacanya doang? Nggak mungkin kan? Pasti kita akan belajar bacanya, suaranya bagaimana, dan apa artinya. Bayangkan dalam bahasa Arab kita udah bisa baca. Baca Al-Qurannya udah lancar, tajwidnya udah pas. Tinggal apa? Tinggal memahami aja apa isinya. Jadi udah setengah jalan kita ya. Ya, untuk yang level pemula 2 tentu. Tanggung banget kalau tidak kita lanjutkan. Ya, ini masalah membaca. Kemudian menulis. Ya, kalau udah bisa membaca, bisa menulis. Bagaimana caranya bisa menulis? Banyak baca. Ya, tulisan adalah apa yang kita baca. Kemudian mendengar, ya. Kalau udah bisa sampai tahap mendengar, kita paham orang ngomong apa dengan temponya yang nggak dilambat-lambatkan, tempo normalnya gitu ya. Berarti kita sudah bisa tuh, ya. Dan bisa disebut pasif juga gitu ya. Udah bisa baca, bisa mendengarkan, udah bisa pasif. Kemudian yang terakhir, yang jadi penyakit kebanyakan orang kita adalah berbicara, berbicara. Termasuk santri-santri di Indonesia. Mereka Masya Allah bahasa Arabnya, masalah kaidah Masya Allah keren. Faham apa yang dibaca, faham apa yang didengar, tapi kalau masalah bicara, nggak bisa cuman faham. Cuma dapat info aja, cuma faham doang, itu nggak bisa membuat dia tiba-tiba jadi berbicara langsung tinggi levelnya. Nggak. Berbicara perlu praktis, perlu mumarasah, ya, perlu pembiasaan, perlu dipakai, ya, dan nggak apa-apa, terbata-bata, nggak apa-apa, pelan-pelan, pelan-pelan, kemudian nanti dia bisa berbicara dengan lancar. Baik, materi dan sistem belajar.
Secara umum kita menggunakan kitab Durusul Lughah yang digunakan di Universitas Islam Madinah, dan kitab Durusul Lughah kali ini sudah saya susun ulang dan sudah saya sesuaikan, saya dan tim tentu, untuk digunakan dalam pembelajaran online. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak yang ada di grup lihat ada 2 PDF yang saya kirim. Ya ada Pak. Baik. Yang pertama, saya nggak tahu sih yang datang duluan yang mana, tapi kalau tulisannya komus, berarti dia kamus. Itu ada vocabulariesnya. Ya, ada kosakatanya. Yang kamus ya, komus tulisannya komus yang 22 halaman. Nah, itu kamus saja tuh. Ya, jadi nanti setiap bab ada kamus kosakatanya. Kemudian yang satu lagi 135 halaman yang sampulnya warna biru, kemudian landscape apa namanya? Bentuknya. Itu kitab yang akan kita gunakan. Kitab yang akan kita gunakan. Yaitu bentuknya landscape karena menyesuaikan dengan PowerPoint. Jadi nanti PowerPoint akan sama dengan kitab ini. Cuma nanti di PowerPoint ada jawaban-jawaban dari setiap latihan, kemudian ada penjelasan kaidah. Jadi ini yang sudah kita susun ulang. Adapun kitab aslinya, mungkin bapak-bapak ada yang sudah punya, silahkan dipakai, nggak apa-apa. Kitab aslinya, ini mungkin ada yang warnanya kuning seperti ini, ada yang di Indonesia, ada yang cetak ulang, ada yang dengan warna yang macam-macam. Kalau di sini di perpustakaan, insya Allah ada. Bilang aja Durusul Lughah. Durusul Lughah. Wah, Madinah. Durusul Lughah. Kalau mau beli ya, tapi nggak harus. Silahkan. Kembali ke masing-masing. Kalau mau beli kitab aslinya Durusul Lughah. Kalau mau pakai PDF ini, ahlan wa sahlan. Karena di PDF ini kita sudah persis dengan ada yang di buku dan ada tambahan. Ada penjelasan-penjelasan kaidah yang nggak ada di buku aslinya. Nah, itu cuma ada di PDF. Jadi sesuaikan aja dengan kecocokan. Kalau tetap pengen buku aslinya boleh, nggak mahal juga kok bukunya. Ya. Kemudian mau pakai PDF ini juga silahkan. Mau digabung silahkan, mau PDF-nya di print juga silahkan. Ya. Jadi diatur aja ya, mana yang lebih cocok untuk bapak-bapak sekalian. Males bukunya gini bukan? Mas. Ini sama dengan yang Bain aja deh kayak Ustadz. Ini bukan Ustadz. Bainnya Daik berbeda. Pak Erlangga lagi nunjukin buku ya? Ini bukan. Coba saya lihat. Aha, Arabic sahih. Itu Durusul Lughah Arabic Course. Itu dari cetakan Darussalam? Iya. Iya, betul, yang itu. Tapi itu versi mahal tuh harganya. Yang itu versi agak Punya mahal. istri. Ah, ah. Punya istri. Oh, Masya Allah. Itu boleh, bisa dipakai. Bisa dipakai, insya Allah. Sesuai, insya Allah. Ah. Atau yang lain nanti banyak. Pokoknya ini dicetaknya banyak. Bukan cuma sama satu publisher doang. Dia banyak sekali. Silakan, harganya pun bermacam-macam. Tapi nggak harus ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin kalau udah terbiasa dengan PDF juga bisa. Minimal kalau dia bisa nyatet-nyatet gitu ya, ada buku tulisnya atau di print juga bagus ya, nggak ada masalah. Nah, ini masalah kitabnya. Jadi aslinya Durusul Lughah itu 4 jilid aslinya. Tapi di PDF yang kita susun ulang, satu jilid itu kita bagi 2 untuk semester pertama. Jadi jilid pertama itu 2 semester. Yang saya share baru semester pertama. Nanti semester keduanya akan di-share lagi insyaallah ta'ala. Dan bagi yang bertanya, sebelum bertanya, kalau mau di-share lagi ke orang boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, PDF ini boleh disebarluaskan. Selama tujuannya untuk belajar, silahkan, nggak ada masalah. Nah, baik, ini secara singkat saja. Kemudian sistem belajarnya tentu online, ya, dan mungkin yang perlu difahami, ya nanti kita online, kemudian ada waktunya. Kemudian nanti ada beberapa tugas lah bertahap, ya. Biasanya sih sebelum kita mulai bab baru nanti ada tugas hafalkan mufrodat, tapi cuma sebagai hafalan apa namanya familiar dulu aja. Kemudian ada tugas tulis juga nanti menyesuaikan ya, sambil jalan insyaallah. Tapi ini tips ya, ya biasalah kenalan umum kita skip. Kemudian di sini ada bait syair dari Imam Syafi'i. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa bahas ulang ya. Baik, kemudian selama belajar jangan takut salah. Ini orang kita nih tawadu, tawadu, tawadu. Dan ini yang membuat
santri-santri kita pasif. Ya, dia udah belajar bertahun-tahun, paham bahasa Arab, kaidahnya detail, tapi pasif, nggak berani ngomong. Karena ngomong nggak bisa cuma sekedar paham, dia harus berani. Ya, ya, kata salah seorang salaf, ya la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu, bukan pada tempatnya tentu. Orang yang malu mustahin wala mustakbir, dan tidak juga mendapatkan ilmu orang yang sombong. Jadi buang rasa malu jauh-jauh, ya. Orang kita sih memang biasanya, termasuk di kampus ya, saya perhatikan orang kita itu. Kalau ditanya dosen, siapa yang bisa jawab ini, dia tuh tahu jawabannya gitu. Cuman takut salah gitu ya. Padahal biasa aja, salah itu biasa. Kita sama-sama belajar dan dosen senang kita salah. Guru-guru di sini senang kita salah. Ya. Teman saya ketika ngajar di sekolah Arab Saudi, yang pertama kali dia kaget adalah siapa yang mau jawab? Semuanya angkat tangan. Tapi giliran ditanya mereka nggak tahu sebenarnya apa jawabannya. Jadi yang penting berani dulu, yang penting nekat dulu gitu ya. Ya, masalah bener atau salah itu belakangan. Namanya juga belajar. Ya, jadi make mistake. Sebagaimana tulisannya ini juga banyak mistake-nya, bikin kesalahan. Silahkan. Ini tempat belajar, nggak ada yang ini bukan ujian ya. Kemudian bukan tempat kita untuk saya lebih pintar dari fulan dari fulan. Enggak, silahkan berbuat salah. Bahkan saya juga akan berbuat salah nanti di kelas. Kalau saya salah benerin ya. Kalau saya salah siapa yang mau benerinnya? Nah, baik, ini tadi ya qaul Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Jazakumullahu khairan. Ini di antara mukaddimah untuk hari ini, semoga bisa menjadi bahan bakar ya kita dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Ini beberapa kontak saya, nomor saya ada di grup. Insya Allah di nomor yang ini, kemudian ini Instagram, kemudian ini email. Kalau ingin berhubungan silahkan. Hingga pada akhirnya kita sampai kepada fase ta'aruf. Hayya bina nata'aruf. Marilah kita saling berkenalan. Berkenalannya, kita nggak mau pakai cara old school di Indonesia. Di Indonesia biasanya kalau santri kenalan ismi fulan gitu ya. Ana min Madinat kada ya, min fulan. Kalau di sini dia jarang pakai ismi, dia jarang pakai nama saya, jarang. Jadi langsung bilangnya akhukum atau ma'akum. Tapi akhukum kita seragamkan aja dulu. Akhun, Aku, akhun itu apa? aku, Oh, akh, akh, akh siapa nama saya? Akh Budi misalkan. Akh Cipta, tahu artinya akh? Brother. Brother, bro. Akhukum, saudara kalian. Jadi your brother. Jadi langsung akrab. Akhukum, siapa misalkan namanya. Kemudian anamin ini mungkin lebih ke asalnya aja ya di Indonesia ya. Akhukum jadi nama, kemudian anamin ini di Indonesianya dari mana. Ya, kemudian tinggalnya sekalian ya, askunu atau kalian. sakin fi, ya, sakin fi. Nah, itu ya. Pertama kalau masalah percakapan, biasakan aja dulu terakhirnya sukun kayak baca Quran. Jadi jangan terlalu pusing dengan kaidah ketika bicara. Ngomong aja nggak apa-apa. Oke. Aku hukum bulan. Ana min kotanya di mana di Indonesia misalkan. Kemudian ya. Sakin, sakin itu tinggal. Sakin tinggal fi di, ya tinggal di mana. Ya, jelas ya? Perlu contoh? Baik, saya contohkan.
Saya juga belum kenalan dari di awal. Akhukum Faisal. Akhukum Faisal. Akhukum Ana min Bogor. ana min أيوة ساكن في الصالحية. في الصالحية. Tahu Salihiyah? Salihiyah itu nama kecamatan di selatan Riyadh, dekat Margab, dekat Sinaiyah. Ya. Akhukum Faisal, ana min Bogor, sakin fi Salihiyah. Simpel ya? Bisa? Baik. Masya Allah. Ana tunjuk satu-satu. Ini semuanya bisa aktif ya? Hukum masalah semuanya bisa aktif. Kalau yang nggak bisa silakan berkabar supaya ketahuan nyimak. Silahkan dari em, mohon maaf ini yang Gus iPhone nama Bapak siapa Pak ya? saya Pak. Silakan, silakan. Nah, nata'aruf lah. Akhukum Iya. Agus Masya Allah wan ni'am. Kalau kita disebut nama orang, kita bilangnya wan ni'am. Saya tulis ya. gimana Pak? Jadi kalau ada orang kenalin namanya, kita bilang wan ni'am. Wan ni'am. Wan ni'am. Misalnya nanti Wan ketemu ni'am. sama teman Bapak di kantor, ada Iya, Abdullah. Kita bilangnya apa? Wan ni'am. Wan ni'am ya Rabb. Wan ni'am. Mereka langsung ngejreng matanya. Bisa wan ni'am. Wan wan ni'am. ni'am. Naam, wan Wan ni'am. ni'am. Mm. Maksudnya itu kenalan gitu ya. Itu jadi ni'am itu kayak ni'mal isim. Jadi maksudnya kayak namanya bagus. Nah, jadi gitu ya. Jadi wan ni'am itu Hmm. gampangnya artinya betapa indahnya nama tersebut. Wan ni'am. Wan ni'am. Mm. Terus orang yang disebut wan ni'am jawabnya apa? Ini tentu amiyah ya. Biasanya mereka jawabnya ma alaik zud. Ma alaik zud. Ahsant, ahsant, Masya Allah. Ma alaik zud. Ma alaik zud. Nanti makin lama makin cepat gitu ya. Ma alaik zud. Ma alaik zud. Ayo, Masya Allah. Jadi Ma misalkan alaik tadi zud. Pak Agus silakan coba lagi. Wan ni'am. Akhukum Agus Wan ni'am. Nah, jawabannya Pak. ma alaik zud. Masya Allah. Tamam, mazbut. Tamam, Masya Allah. Nah, terus? Ana min Bandung Masya Allah. sakin fi eh, Padalarang. Sakin fi Padalarang. Sekarang di Padalarang. Di Riyadh. Oh, di Riyadhnya. Lihatnya di mana, Pak? Sakin fi Iya. Rimau. Firrimal. Masya Allah. Masya Allah. Wan ni'am. Barakallahu fiik. Ahsant, Pak Agus ya. Kemudian boleh dari Pak Muhammad Erlangga dulu. Oke. Marhaba. Akhukum Muhammad Erlangga. Masya Allah. Wan ni'am. Jinsiyati Wan ni'am. Malik Zud. Waalaikumsalam. Jinsiyati Angga. Ana min Jakarta. Masya Ana Allah. sakin fi Riyadh. Hai Iya. Girnata. Granada. Masya Allah. Masya Allah. Nafa'allahu bik. Fadal. Kemudian berikutnya siap-siap ya. Pak Alam Rahman. Fadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum Alam. Wan ni'am. Ah, Ana lupa Ustaz tadi ngomong apa ya. Ana min. Jawabannya. Oh, jawabannya Ana nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil jalan. jawabannya. Nggak Oh, apa-apa. iya, iya. Akhukum Alam. Ana min Jakarta. Insya Allah. Sakin fi Olaya Riyadh. علي ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت بارك الله فيك kemudian Pak Andri silakan Pak Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
أخو أخوكم أندري. أيوة ما شاء الله والنعم. أنا من سولو. أيوة ما شاء الله. Tetangganya ساكن Pak D ini. أيوة. ساكن في أروبا تاريك. في طريق عروبة. ما شاء تاريك أروبا. الله ما شاء الله. Ini hayanya dari tadi ngeri-ngeri semua nih hayanya nih. Nah, ahsant, ahsant. Barakallah fiik, barakallah fiik. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Ahlan. تفضل شيخ. Wa'akum ايوه. Budi. والنعم والنعم. Ma alaik Zaud. ما عليك زود ما شاء الله. Alaik Zaud. Ana min Bekasi. Sakin fi An-Nahda. في النهضة، في النهضة. Ya, ما شاء An-Nahda. الله ما شاء الله بارك الله فيك. النهضة Ah, yang ada taman panjang itu kan? bukan yang dekat Stadion King Khalid. Oh iya 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 ما شاء الله ما شاء الله Ah, النهضة. بارك الله فيك بارك الله فيك شيخ بودي. تفضل يا شيخ شبتة. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akhukum Cipta, والنعم. Ma'alaik Zud, ما شاء الله Ana min Palembang, ما شاء الله. Sakin fi Olaya. فعليا ما شاء الله Olaya. ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل يا شيخ داني. داني في أندر. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. Akhukum Dani. أيوة والنعم. Ma'alaik Zud. ما شاء الله نعم. Ana min Jakarta. Sakin fi Umul Hamam Al-Garbi. أم الحمام الغربي. ما شاء الله ما شاء الله مع الزملاء. بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. شيخ فاجر. تفضل يا شيخ. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Akhukum Fajar, والنعم. Ma'alaik Zud. ما شاء الله. Ana min Jakarta, sakin fi Umul Hammam Al-Gharbi. في أم الحمام الغربي. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل يا شيخ رينوت. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم رينالد. والنعم. معليك سود. ما شاء الله. نعم. أنا من باندung. ما شاء الله. ساكن في لندن. في لندن. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله شكرا فيك جزاك يا الله شيخ. خير. نعم نعم. تفضل يا شيخ رضا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف عليكم حالك؟ السلام ورحمة الله كويس الله وبركاته. يرضى. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ Alhamdulillah طيب. Salah satu Nah, yang Anda temukan di sini orang Arab ketika ketemu selalu nanya kaifal hal. Tapi mereka nggak pernah jawab. Kalau kita tanya kaifal hal, mereka akan tanya kaifal hal lagi. Al umur thayyibah, umur thayyibah. Mereka akan selalu tanya. Dan itu selalu ya. Jadi itu salah satu tips, Masya Allah, nih Syekh Ridho yang bikin anak ingat. Salah satu tips kita kalau ketemu orang asli sini, tanya dulu kabarnya. Kalau kita tanya kabarnya, itu kita kayak care gitu ya, peduli. Apalagi kalau kita lagi ada urusan di teller bank misalkan, atau di Jawazat, atau ketemu petugas manapun, tanya aja kabarnya. Kaifal hal. Itu mereka langsung apa ya, istilahnya berubah ya, langsung berubah. Itu salah satu tips lah bagi kita yang ada di sini. Dan mereka itu yang saya perhatikan ketika ditanyakan kabar nggak pernah dijawab. Alhamdulillah baik, nggak pernah. Kalau kita tanya pertanyaan, mereka akan tanya balik. Kemudian kita tanya lagi, mereka tanya lagi. Ya, dengan pertanyaan yang tentunya berbeda-beda. Makanya nanti kita akan kenalan ya beberapa ibarat atau ibarah, beberapa expression apa yang digunakan ketika memulai small talk itu, dan apa aja bentuk-bentuknya biar kita bisa bisa ganti-ganti juga karena mereka selalu begitu. Ya, kita tanya kaifal hal, mereka akan tanya shlonak. Mereka
Terus kita tanya lagi, umurkum thayyibah. Terus mereka akan bilang lagi, sabahakallah bi khair. Selalu diganti-ganti, nggak ada habisnya. Kalau kita nggak selesaiin tuh nggak akan selesai. Dan apalagi kalau udah mau pisah, kita akan doakan barakallahu fiik. Mereka akan doakan lagi, bayadallahu wajhak. Kita doakan lagi, salamakallah. Mereka doakan lagi yang lain, nggak ada habisnya. Nah, itu kita perlu tuh. Kita bikin bank ya, kita bikin bank kata-kata itu ya. Karena itu di antara tradisi yang menarik ya kalau kita gunakan juga di sini. Insya Allah sambil jalan nanti. Nah, fadhal Syekh Ridha. أيوة. أخوكم ريدو أنا من نعم. جاكرتا إندونيسيا ما شاء الله. ساكن في الحمام. ما شاء الله, ما شاء الله. بيض الله wajhak ya Syekh. Nah, jadi biar nggak barakallahu fiik dong ya. Nanti kita bikin banknya nanti. Nah, fadhal ya Syekh Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أخوكم ريان والنعم. ما عليك زود. أنا من بكاسي ساكن الله. في المعتر رياض. في وين؟ المعتر المعقد. معتر معزات. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. صح. نفع الله بك. نفع الله بك. تفضل يا شيخ توفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم توفيق. والنعم. ما عليك زود. ما شاء الله. أنا من جاكرتا ساكن في الياسمين رياض. ياسمين. ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم الله يسعدك. تفضل يا شيخ فردي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم فردي. والنعم. مالك زود. أنا من بكاسي. ما شاء الله. ساكن في مبارس ورياض. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. وفضل يا شيخ زبرابة. siapa nama aslinya? زكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أخوكم زكي برباع. ما شاء الله والنعم. ما عليك زود. أنا من جاكرتا والساكن في سليمانية رياض. ما شاء الله ما شاء الله. بربع يعني حضرمي. يعني ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ. تشرفنا بك. تشرفنا بكم. Masya Allah, ini kalau kali-kali nanti kita bikin event offline, kali-kali lah, enggak. Insya Allah. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kali-kali ya, belajar offline, ketemu waktu dan tempat yang cocok, insya Allah. Semoga ada kesempatan. Nah, ya, tasyarrafna bil jami', ya, saya merasa apa namanya bersyukur ya bisa bertemu dengan ikhwah sekalian. Jadi ini permulaan dan ini adalah perkenalan, tentu sudah bisa dicatat dari sekarang ya. Jadi siapkan pulpen, siapkan buku tulis, akan ada selingan-selingan seperti ini. Ya, wa ni'am ma'alik zud, kapan digunakan, ini penting. Tidak akan ditemukan di buku. Di buku manapun. Di buku yang saya share, di buku yang dipelajari di tempat lain, di Baina Yadaik, nggak ada wa ni'am ma'alik zud, nggak ada. Ini thaqafah mahalliyah. Ini tradisi setempat. Dari mana kita dapatnya? Dari tempat. Tradisi setempat soalnya. Nah, ini disiapkan dari sekarang. Ya, catatan-catatan yang seperti ini insya Allah bermanfaat ketika kita gunakan sehari-hari. Nah, baik. Saya biasanya kelas-kelas yang saya ajar itu pakai Google Classroom. Terutama yang online. Bapak-bapak terbiasa nggak dengan Google Classroom? Google Classroom itu cuman buat semacam pengumpulan tugas aja sih. Tapi belajar tetap pakai Zoom. Jadi Classroom itu cuman sebagai manajemen kelas. Yang sebenarnya sih cuman kita gunakan untuk pengumpulan tugas seandainya ada. Biasa pakai Google Classroom? Belum, Ustaz. Belum Bisa tentu. dipelajari Ustaz. Bisa dipelajari ya. Insya Allah Bisa. simple. Jangan takut, saya juga biasa ngajarnya bahkan kelas
emak-emak ya, jadi umurnya juga ada yang udah berumur gitu, tapi tetap bisa insya Allah bertahap. Masalah ini bertahap lah, kita nggak dari awal jebret gitu, ini bertahap. Mungkin baru pekan depan kita share linknya dan bergabung ke kelas. Kemudian nanti masalah langsung apa namanya penggunaan classroomnya nanti bertahap. Dan sementara nanti kalau ada yang belum bisa, ada apa namanya opsi lain insya Allah Ta'ala. Tapi sebagai permulaan silahkan kalau mau download dulu aplikasi Google Classroom-nya untuk mempermudah. Atau sebenarnya nanti bisa juga di website ya. Tapi kalau ada aplikasi mungkin lebih mudah diakses. Google Classroom. Google Classroom, betul. Ya, nanti munculnya seperti ini. Baik, Alhamdulillah ini akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu, didiskusikan sebelum kita akhiri? Ustadz mau nanya yang tadi yang Fadhal. wani'am sama ma'alik zud secara artinya apa Ustadz? Atau emang kebiasaan aja? Ni'am itu kalau diartikan seperti nama yang bagus, ya. Sebaik-baiknya nama. Ni'am. Jadi ni'ma itu dipakai untuk menyanjung orang ya. Menyanjung orang. Ni'mar rajul, sebaik-baiknya orang. Jadi ni'am itu kayak, oh namanya bagus gitu. Ma'alik zud, saya masih mencari sih sebenarnya apa gitu. Tapi Ma'alik zud itu kayak, jangan dilebih-lebihin mungkin ya. Semacam itu, atau oh kamu juga lebih bagus, bisa jadi begitu ya, bisa jadi Biasa aja gitu. mungkin seperti itu, tapi saya belum dapat yang yakinnya apa. Nanti insya Allah kalau bisa kita tanya orang Saudinya langsung, mungkin kali-kali mungkin kita hadirkan ya orang Saudi, nah, bisa kita tanya langsung nanti insya Allah Ta'ala. Nah, Fadlan, ada lagi? Ustadz mau nanya, apa waktu menyapa itu ada nggak perbedaan orang yang sudah dikenal atau yang belum dikenal gitu? Gimana tuh? Kayak haluka tuh bisa buat orang yang sudah dikenal atau yang belum dikenal gitu? Semuanya bisa. Kayak Semuanya semuanya bisa. bisa ya? Kef halak. Sama ya? Kita ketemu sama polisi di jalan, kef halak, shlonak. Nanti kita pelajari itu ya. Kef halak itu aslinya. Aslinya kaif haluka tuh. Kemudian ya biasalah di jalan jadi kef halak. Kemudian orang juga bisa nanya shlonak. Ya, nantilah kita bisa nanti bertahap. Tapi secara umum nggak ada perbedaan. Semua yang akrab dan yang jadi nggak akan aneh ya. Kita ketemu orang baru nanya kef halak itu bukan sesuatu yang aneh. Semuanya dapat keakraban itu. Makanya beberapa bule yang datang dan disambut, itu merasakan hospitality-nya spesial gitu ya. Yang disambut tentu. Tapi itulah, nggak ada perbedaan insya Allah. Nah, silakan ada lagi? Cukup? Ayo. Mau tanya tadi Ustaz beberapa kali mention father. Father tuh Ustaz please gitu ya atau apa ya? Dan itu penulisannya seperti apa ya? Karena sering banget ke Sorry, apa tadi katanya? father. Fadol mungkin. Fadol. Silahkan. Nah. Oh, silahkan. Tafadhal tulisannya gini. Tafadhal. Nah, cuman taknya kadang-kadang nggak keluar. Ya, jadi fadhal. Tafadhal aslinya. Tafadhal itu silahkan. Di bahasa Inggris apa ya? Kalau please kan kayak please juga nggak kayak apa sih yang cocoknya ini? Go ahead. Please cocok juga. Ya ini. Tafadhal ya itu kayak silahkan. Go ahead ya. Tafadhal. Nah. Mau nanya satu lagi Ustaz. Silakan. 5 juga boleh. Yang tadi yang di slide yang ta'aruf itu bahasa Arabnya apa ya Ustaz ya? Kan depannya apa? Hayya bina nata'aruf. Hayya bina ya. Hayya bina itu marilah kita. Hayya itu kan mari. Hayya 'alas shalah, hayya kan mari. Kemudian bina itu kayak kita gitu. Jadi kayak let us gitu ya. Kalau nata'aruf berkenalan. Saling berkenalan. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada polanya ta'aruf, tafa'al, itu nanti di pelajaran shorof itu berarti saling. Jadi kalau arafa mengenalkan, tapi kalau ta'arafa itu saling berkenalan. Makanya ada istilah sebelum nikah ta'aruf.
Ta'aruf itu bukan satu pihak, tapi dua-duanya. Ya, tak kenal maka ta'aruf gitu kan. Ya, ta'aruf itu saling. Ya, jadi hayya, mari, bina, kita gitu ya. Let us nata'aruf, saling berkenalan. Ustadz, boleh satu pertanyaan? Ini kan tadi pernyataannya. Kalau pertanyaannya apa ya kira-kira temennya ya? Hukum. Ini kita mau nanya gitu. Anamin kita mau nanya apa Oh, ya? Kalau aku hukum bisa man anta, bisa ma ismuka, ya. Man ant, bisa masmuk, what's your name, bisa who are you, bisa what's your name gitu ya. Masmuka itu namamu. Tentu ini fushanya. Ma ismuk. Ma ismuka, masmuk, ya, masmuk. Masmuk. Man anta, siapa kamu? Masmuka, siapa namamu? Masmuk. Ya. Mau amiyahnya juga? boleh Ustadz? Apa kalau Amiyahnya ma itu biasanya shu. Shu ismak. Shu ismak. Makanya kalau dicepetin bisa jadi shusmak. Shusmak. Nah, sering dengar ya. Shusmak, shusmu, shu ismak. Nah, itu amiyahnya. Cuman ana min, pertanyaan berarti min aina ant? Dari mana kamu? Min aina anta? Min dari aina, dari di mana gitu ya. Min aina dari mana? Anta? Ana dahal bed. Aywa. Min aina anta? Ana min Indonesia misalnya. Min wen. Wen itu aina juga sama. Ya, kalau sering dengar wen itu aina. Terakhir, aina taskun. Aina taskun. Fen sakan. Aywa, amiyahnya wen sakin. Atau fen sakin. Bisa, ya wen sakin. Sakin wen. Ana sakin fi. Nah, fushanya aina taskun. Amiyahnya aina jadi wen. Wen sakin. Jadi orang Riyadh secara khusus dan beberapa namanya negara Teluk, Hamzah itu nggak dibaca. Hamzah itu berubah jadi huruf illah. Hamzah itu jadi ya. Makanya 100 mi'ah jadi miyah. Ma jadi moya, ya kan? Di Kuwait jadi mai. Itu air tuh, maun aslinya kan. Di moya jadi mai di Kuwait. Jadi Hamzah itu huruf yang cukup berat. Ya, makanya berubah aina jadi wain. Wain sakin. Nah, ini ya. Tentu secara ringkas ya. Bisa dibahas lebih detail lagi nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan. Nah, terus ada lagi. Masya Allah. Cukup menarik ya. Dan alhamdulillah. Ustaz, maaf satu lagi. Sila. Kalau boleh. Ini berarti maskulin feminin nggak ada ya kalau di perkenalan ya? Yang mana? Pada saat perkenalan diri, maksudnya memperkenalkan diri sebagai laki-laki atau memperkenalkan diri sebagai perempuan sama aja ya? Atau ada perbedaan atau gimana? Atau lawan bicaranya apa laki-laki atau perempuan gitu ada perbedaan? Betul. Kalau bicara yang pertanyaannya, dia akan ada perbedaan. Kayak anta jadi anti gitu ya. Ismuka jadi ismuki. Itu aja sih perbedaan harokat. Yang tadinya fathah jadi kasrah. Shu ismak jadi shu ismik. Kalau untuk perempuan. Ya, ada perbedaan itu. Tapi nanti kita bahas lebih detail di bab domir tentu. Tapi kalau jawabannya, ya ana min ini general, bisa laki-laki perempuan. Tapi kalau perempuan tentu nggak akhun ya, jadinya ukht. Ya. Ukhti.
Nah, cuman saya Oh, nggak pernah berkenalan dengan, belum pernah mendengar ya wanita kenalannya kayak apa. Tapi kalau diterjemahkan versi perempuannya jadinya ukhtukum, gitu ya. hukum. Ukhtukum. Kalau diterjemahkan versi perempuan, tapi saya tidak tahu apakah dipakai oleh perempuan di sini. Ukhtukum, nah, karena akhukum laki-laki, ukhtukum perempuan. Ukht, your sister, gitu ya. Ana min, tentu bisa laki-laki dan perempuan. Ana, saya, general. Sakin, ini untuk laki-laki. Perempuannya apa? Tinggal ditambah tak marbutah, sakinah. Sakinah. Sakinah fi Aruba, misalnya. Sakinah fi Alayya. Ini untuk perempuan. Nah, adapun pembahasan detailnya, kenapa begini, kenapa begitu, insya Allah di babnya, insya Allah ta'ala. Nah, ya, ini mau ngajar buat akhwat nih kayaknya nih. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya. Oh, kenalan kayaknya. Nah, Fadal, silakan ada lagi. Khalas, tamam, cukup. Baik, kita cukupkan dulu ya. Nah, kalau terlalu excited nanti nggak bisa tidur malam ini. Kita cukupkan sekian. Ya, semoga bermanfaat apa yang dibahas pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan di jam yang sama ya. Kalau tidak ada perubahan tentu saya ikut arahan nanti dari idarah, dari manajemen, dari Mas Aji dan teman-teman tentu. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. والجميع. Assalamualaikum. السلام. Kurang jazakallah khair Ustaz Ya, semuanya. والجميع والجميع.